Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Predator Laut. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ikan botia. Oke, di sini ada pertanyaan dari para penghobi ya, yang biasa dilontarkan atau yang biasa dituliskan di kolom komentar saya tentang ikan botia ya. Saya rangkum menjadi 8 pertanyaan ya. Oke, yang pertama, ikan botia itu berasal dari perairan Indonesia ya. Jadi ikan ini adalah ikan asli Indonesia yang biasanya dia menyebar dari perairan sungai-sungai di sekitar Sumatera dan juga di Jawa ya. Tetapi kemudian ikan ini mulai masuk atau mulai menyebar ke seluruh dunia ya. Di Malaysia ada, di Vietnam ada, juga di Bangkok juga ada ya. Bahkan di Amerika pun ada. Itu karena biasanya ya, ikan ini diekspor ya dari Indonesia ke seluruh dunia. Untuk akuarium ikan botia itu, ikan botia itu hidupnya itu di air yang mengalir ya, air yang mengalir, bukan di air yang diam. Jadi untuk akuariumnya, bila kita ingin memelihara ikan botia, maka usahakan filtrasinya atau filter airnya itu mengalir dengan benar ya, dengan baik ya. Jadi airnya itu mungkin arusnya itu agak besar ya, karena ikan ini senang sekali berada di dalam air yang mengalir. Oke, untuk ikan botia itu untuk misalkan kita melihara cuma 1 ekor di akuarium itu bisa saja ya. Tetapi sebaiknya idealnya itu ikan botia itu dipelihara dalam 1 akuarium itu ada sekitar 3 atau 5 ekor ya. Karena ikan botia ini adalah ikan yang suka berkoloni. Mereka suka membuat kelompok-kelompok kecil, dan kemudian di dalam kelompoknya itu misalkan ada 1 jantan dan pengikutnya adalah betina ya, betina yang banyak gitu. Jadi mereka itu suka berombongan ya, kesana kemari, bergerombol gitu ya, yang membuat ikan ini tidak stres ya. Tetapi kalau misalkan dia cuma 1 ekor, bisa saja dipelihara di akuarium, tetapi khawatirnya ikan itu akan menjadi stres. Karena ikan botia ini kalau dia sendiri, tidak ada temannya, itu bisa-bisa stres. Untuk makanan ikan botia ya, ikan botia ini adalah sebenarnya ikan karnivora ya, dia itu memakan daging-dagingan. Tetapi ikan botia ini bisa juga dia makan tumbuhan ya. Jadi makan daun-daun atau misalkan makan tumbuhan-tumbuhan yang ada di akuarium. Kalau misalkan kita membuat aquascape, maka biasanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam aquascape itu habis dimakan oleh ikan botia. Jadi mulutnya yang kecil itu dia rakus ya, dia akan selalu makan terus-menerus ya, walaupun mulutnya kecil. Untuk pertumbuhannya ya, pertumbuhan ikan botia ini tergolong ke dalam ikan yang sangat lambat ya. Dalam setahun itu dia bisa tumbuh sekitar 2 atau 3 cm. Makanya jarang sekali ya kita melihat atau misalkan di toko akuarium menjual ikan botia yang ukurannya misalkan 20 cm. Karena maksimal dari ikan botia ini besarnya itu bisa 20 sampai 30 cm ya, tergantung dari ukuran dari si akuariumnya gitu ya, saat dia tumbuh. Biasanya kalau yang di toko-toko akuarium yang dijual itu biasanya ukurannya paling maksimal itu 5 cm ya. Kenapa? Ya karena pertumbuhan ikan botia ini sangat lambat sekali ya. Setahun dia cuma bisa 3 cm maksimalnya pertumbuhannya. Untuk membedakan jantan betina itu sebenarnya sangat mudah ya. Kalau misalkan ikan botia itu dalam 1 kelompok 5 ekor misalkan, ada 1 ekor atau 2 ekor yang dia tumbuh lebih cepat ya, dia lebih besar begitu dibandingkan dengan yang lainnya. Maka itu bisa dikatakan bahwa ikan botia tersebut yang besar itu adalah ikan jantan. Atau kemudian misalkan ketika pertumbuhannya dia masih ukurannya sama, dilihat saja ekornya yang lebih panjang ya.
untuk ekor yang lebih panjang, maka itu adalah ikan botia jantan. Nah, masa perkawinan ya, biasanya ikan botia ini kawin ketika dia sudah mencapai ukuran 15 sampai dengan 20 cm. Nah, di saat ukuran seperti itu telur ikan botia itu sudah matang ya. Dia sudah bisa dibuahi oleh jantannya. Nah, untuk penyakit ikan botia ini, banyakkan ikan botia ini ketika kita melihara atau para penghobis memelihara ikan botia, sebelum ikan botia itu besar, biasanya tiba-tiba ikan botia ini mati ya. Ikan botia ini, kenapa ikan botia ini mati? Karena ikan botia ini kan kulitnya sangat tipis ya, jadi dia itu sangat rentan terkena jamur. Jadi kalau misalkan teman-teman di akuariumnya itu filtrasinya kurang baik, atau misalkan pergantian airnya tidak rutin sehingga tumbuhlah jamur, maka ikan botia yang kita pelihara itu bisa rentan terkena jamur karena kulitnya sangat tipis ya. Jadi teman-teman, bagi yang ingin memelihara ikan botia, maka perhatikanlah setup akuariumnya ya. Pergantian airnya dan juga filternya harus diganti secara rutin. Oke teman-teman, itulah mungkin 8 pertanyaan tentang ikan botia ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan mudah memelihara ikan botia ya, jadi bisa memelihara ikan botia. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya tentang ikan botia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator.